Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Budila. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan transport pada membran plasma. Seperti biasa saya ingatkan, silakan berikan pertanyaan. Satu siswa satu pertanyaan dan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya pilih siapa yang pertanyaannya paling kritis akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, langsung saja. Ini dia materinya. Oke, anak-anakku semuanya. Berbicara terkait dengan transport membran plasma, tentu kita tidak terlepas dari yang namanya struktur membran plasma. Meskipun struktur ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, tapi ada baiknya kita untuk mengingatkan kembali ya. Jadi struktur membran plasma itu terdiri dari dua lapis lemak atau lipid bilayer dan juga tersusun atas protein ya. Proteinnya ada dua, protein integral atau protein intrinsik dan protein permukaan atau protein perifer. Nah, sedangkan lapisan lipid bilayernya mana? Ini adalah lapisan yang pertama, sedangkan yang ini adalah lapisan yang kedua. Berikutnya, jika dilihat secara mikroskopis, ternyata membran plasma itu seperti ini, ya. Para ahli menyebutnya sebagai mozaik fluid, ya. Kenapa disebut sebagai fluid? Karena protein dan fosfolipid ya itu bisa bergerak secara aktif seakan-akan dia itu merupakan cairan, padahal dia kan sesungguhnya padat ya, tapi dia bisa bergerak secara aktif seakan-akan dia cairan sehingga dia disebut sebagai fluid. Nah, sedangkan disebut sebagai mozaik karena dia ketika dilihat dari atas ya, di atas ini susunan proteinnya ini mirip atau tersebar secara merata ya, tersebar secara merata di membran plasmanya itu. Nah, sehingga dia disebut sebagai mosaik ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan lemak yang ada di membran plasma. Jika membran plasma itu kita belah ya, kita potong, ternyata menghasilkan lapisan yang seperti ini. Lapisan paling atas adalah protein, sedangkan lapisan yang berikutnya ini ada fosfat ya. Yang bawah ini adalah lipid, yang ini adalah lipid, sedangkan yang ini fosfat. Nah, dari lapisan ini ternyata dibagi menjadi 3 zona ya, ada zona hidrofobik, ada zona hidrofilik. Apa sih perbedaan zona hidrofobik dan zona hidrofilik ya? Jadi perbedaannya adalah zona hidrofilik adalah zona yang suka dengan air. Artinya di sini air bisa sangat bebas untuk keluar dan masuk ya ke zona hidrofilik. Sedangkan zona hidrofobik adalah zona yang tidak suka dengan air sehingga air itu sangat sukar atau susah untuk masuk ke dalam zona hidrofobik. Hidrofobik berasal dari kata hidro dan fobia. Hidro artinya air, fobia artinya takut. Jadi pada zona ini air susah atau susah menembus zona hidrofobik. Nah, ini kita lihat yang di bagian atas ini namanya zona hidrofilik. Sedangkan yang bagian tengah ini namanya zona hidrofobik, sedangkan bagian bawahnya ini juga dia termasuk zona hidrofilik. Nah, berikutnya kita lihat struktur fosfolipid bilayer ya, yang sangat jelas ya. Misalnya di sini kita potong ya. Ini di sini muncullah struktur yang demikian. Yang bagian atas ya. Yang bagian atas ini namanya fosfat, sedangkan yang bagian ekor ini adalah lemak. Seperti yang Budila bilang tadi, bagian atas ini bersifat hidrofilik, sedangkan bagian bawah ekor ini dia bersifat hidrofobik. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan protein pada membran plasma. Meskipun tadi sudah saya singgung ya, ternyata ada dua macam jenis protein yang menyusun membran plasma. Di sini juga ditambahi ternyata ada beberapa protein yang berjangkar lipid yang juga ikut berkontribusi dalam menyusun membran plasma sel ya. Oke, di sini perbedaannya apa sih antara ketiga macam protein itu? Nah, kalau protein intrinsik, dia merupakan protein membran integral. Jadi lokasinya itu adalah menembus dari atas sampai ke bawah ya. Sedangkan di bagian hidrofobik, dia bereaksi dengan fosfolipid. Dia adalah single atau multi protein. Dia juga bisa membentuk helix alfa 6 sampai 7 putaran dan kadang dilengkapi oleh jangkar lipid. Nah, sedangkan kalau protein ekstrinsik ya, yaitu protein yang dia hanya berada di permukaan periferal ya, tidak berinteraksi dengan bagian hidrofobik dari inti fosfolipid. Nah, yang berikutnya berhubungan dengan membran melalui ikatan non-kovalen pada protein transmembran.
Nah, sedangkan protein berjangkar lipid ya, dia kalau pada permukaan dalam membran, jika dia lokasinya berada pada permukaan dalam membran, maka dia berjangkar asam lemak. Tetapi ketika dia berada di luar membran ya, dia berjangkar GPI. Perbedaannya seperti itu. Kalau dia berada di luar berjangkar GPI, sedangkan dia kalau berada di dalam berjangkarnya asam lemak. Nah, ini Budila sajikan ada gambar ya, ada gambar tuh di situ. Nah, ini adalah contoh lokasi ya antara protein intrinsik, protein ekstrinsik, dan protein berjangkar lipid. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini namanya protein integral, ini juga disebut protein integral ya. Sedangkan protein periferal itu yang mana? Yang ini protein periferal. Sedangkan protein yang berjangkar lipid itu yang mana? Yang ini. Nah, ini adalah protein berjangkar lipid. Oke anak-anak, mudah-mudahan kalian sudah paham. Berikutnya, setelah kita mengetahui struktur membran plasma, tentu kita harus mengetahui fungsinya ya. Memang kita sudah pernah bahas, jadi fungsi dari membran plasma ya, itu yang paling utama adalah sebagai pelindung ya. Tetapi di sini Budila sampaikan ada beberapa fungsi lain yang tentunya dia juga sangat penting bagi kelangsungan sel ya. Yang pertama, membran plasma berfungsi sebagai membatasi dan sebagai pengisolasi antara intraseluler atau ruangan dalam sel dan lingkungan di luar sel atau lingkungan ekstraseluler. Yang kedua, dia juga mengontrol lalu lintas masuknya zat dan keluarnya zat dari dalam keluar ataupun dari luar ke dalam. Dia juga mengontrol seperti itu. Nah, yang ketiga, dia bisa menerima sinyal kimia yang berasal dari luar sel untuk dimasukkan ke dalam sel, atau sebaliknya dia juga bisa memberi sinyal kimia ya dari dalam keluar sel. Seperti itu. Kemudian katalis enzimatik dari reaksi-reaksi yang terjadi pada permukaan yang dibatasi oleh lemak dan air. Berikutnya sebagai media komunikasi sel dengan lingkungan ekstraseluler ya. Dan yang terakhir, dia juga berkolaborasi dengan sitoskeleton ya untuk membentuk ya, untuk memberikan bentuk pada sel. Jadi dia berkolaborasi dengan sitoskeleton untuk memberikan bentuk pada sel. Nah, seperti itu fungsinya. Sekarang kita bahas terlebih dahulu terkait dengan permeabilitas membran. Nah, kemarin Budila sudah sempat jelaskan bahwa membran plasma itu dia memiliki sifat semi permeable atau selektif permeable. Artinya, tidak semua molekul atau zat ini bisa masuk ke dalam membran plasma, ya kan? Nah, dia ada beberapa zat yang bisa masuk sehingga dia bersifat permeable, ada beberapa zat yang tidak bisa masuk maka disebut sebagai impermeable atau tidak bisa dimasuki oleh zat tertentu. Nah, zat-zat mana saja sih yang bersifat permeable terhadap membran plasma? Yaitu ya ini gas. Contohnya gas karbon dioksida, nitrogen dan oksigen. Kemudian molekul yang kecil dan bersifat hidrofobik ya. Dia masuk ke dalam membran sel itu melalui difusi cepat. Kemudian molekul nonpolar, contohnya asam lemak, molekul polar ya, yang contohnya adalah etanol dan urea, dan juga molekul yang tidak bermuatan, contohnya H2O yang dia bisa masuk ke dalam membran plasma melalui proses osmosis ya. Berikutnya ada beberapa zat yang juga impermeable atau tidak bisa masuk ke dalam membran plasma, yaitu molekul-molekul besar ya, molekul yang berukuran besar dan tidak bermuatan, contohnya glukosa, asam amino, nukleotida, dan juga molekul-molekul yang bermuatan, contohnya ion Na, ion K, dan ion Ca ya. Nah, tetapi meskipun ion-ion ataupun molekul besar ini tidak bisa masuk ke dalam membran plasma, suatu kali jika dibutuhkan oleh sel, molekul-molekul besar ini tetap bisa masuk ke dalam membran plasma, hanya saja dia harus dibantu oleh yang namanya protein. Proteinnya namanya protein saluran atau protein saluran dan protein transfer. Jadi dia bisa masuk tapi dengan bantuan dua protein ini. Tinggal pilih, mau pilih yang mana? Yang protein saluran atau protein yang transfer. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah masuk ke dalam materi ya. Jadi transport membran plasma setidaknya dibagi menjadi 4 yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama adalah transport pasif yang dibagi menjadi 3 nanti yang akan kita bahas, yaitu difusi sederhana, difusi terbantu atau terfasilitasi, dan yang terakhir adalah osmosis. Nah, sedangkan yang transport yang kedua adalah transport aktif, nanti yang akan kita bahas adalah pompa ion
Na dan K, natrium kalium ya. Kemudian ada endositosis yang akan kita bahas nanti, ada dua macam ya, fagositosis dan pinasitosis, dan juga ada yang namanya transport eksositosis ya. Jadi ada 4, aktif, pasif, endositosis dan eksositosis. Nah, sebelum kita bahas masing-masing dari transport membran ya, tentu kita harus mengetahui apa sih tujuan melakukan transport membran. Emangnya kalau nggak dilakukan kenapa ya? Apa masalahnya? Mestinya kita harus berpikir seperti itu. Nah, ternyata tujuan dari diadakannya transport membran adalah yang pertama, yaitu berfungsi sebagai memasukkan nutrien yang dibutuhkan atau penting bagi sel ya untuk melangsungkan metabolismenya. Jadi dia itu sebagai perantara untuk masuknya komponen dari luar ya, nutrisi dari luar sel untuk masuk ke dalam agar metabolisme sel ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, dia untuk membuang produksi sisa atau sampah dari hasil metabolisme sel. Tentu di dalam sel itu dia juga melakukan suatu metabolisme kan ya. Jadi dia itu juga beraktivitas di dalam itu, sehingga dia juga menghasilkan yang namanya sisa atau sampah ya. Jika sampah dan sisa hasil metabolisme ini terus ditimbun di dalam sel, otomatis ini adalah hal yang tidak baik ya, atau bisa suatu kali nanti akan mengganggu aktivitas sel, sehingga sampah-sampah ini harus dikeluarkan. Nah, bagaimana cara mengeluarkannya? Yaitu dengan cara transport melalui membran. Nah, yang berikutnya adalah dia berfungsi sebagai mengontrol konsentrasi ion di ruang intraseluler atau di lingkungan intraseluler. Oke anak-anakku, sekarang kita bahas terlebih dahulu terkait dengan jenis transport. Ada dua, yang pasif dan aktif itu tadi. Perbedaan yang mendasar adalah jika pasif dia tidak membutuhkan energi atau ATP, jika transport aktif dia membutuhkan energi atau ATP. Jika kita lihat dari gambar ini adalah yang sebelah sini, ini adalah transport pasif, sedangkan yang sebelah sini adalah transport aktif. Perbedaannya hanya di sini. Nah, ini adalah ATP atau energi. Jadi kalau transport aktif dia membutuhkan energi, sedangkan kalau transport pasif dia tanpa membutuhkan energi. Nah, ini kita akan bahas terkait dengan difusi. Difusi sederhana adalah contoh dari transport pasif. Tapi sebelum itu kita akan bahas terlebih dahulu mengingat pelajaran kimia ya di kelas 1. Nah, di pelajaran kimia dijelaskan bahwa ada yang namanya pelarut dan terlarut ya, pelarut dan zat terlarut. Apa sih bedanya? Nah, kita lihat dari gambar peraga di bawah ini. Disebut zat terlarut adalah zat yang bisa terlarut di dalam pelarut, sedangkan disebut pelarut karena dia bisa melarutkan zat terlarut di dalam pelarut ya. Jadi kalau lihat definisinya kan pasti bingung ya. Nah, kita lihat langsung contohnya. Misalnya di sini Budila punya air. Nah, sedangkan saya juga punya 1 sendok gula. Yang namanya air ini adalah disebut sebagai pelarut, sedangkan yang gula ini disebut sebagai zat terlarut. Jika gula saya masukkan ke dalam air atau pelarut, tentu nanti akan menjadi larutan. Nah, seperti itu. Jadi yang zat terlarut adalah gulanya, sedangkan yang airnya ini adalah pelarut. Ketika mereka bercampur, maka menjadi larutan. Sehingga kita nanti akan mengenal 3 macam tipe larutan. Ada larutan hipotonik atau larutan yang konsentrasinya rendah. Konsentrasinya sih apa? Kandungan zat terlarutnya rendah. Itu disebut larutan hipotonik. Sedangkan larutan hipertonik adalah larutan yang konsentrasi zat terlarutnya tinggi. Ya. Ada juga larutan isotonik, adalah larutan yang jika zat terlarut dan zat pelarutnya itu sama-sama konsentrasinya sama. Ya, jadi jika zat terlarut dan pelarut ini konsentrasinya sama, maka akan terjadi namanya larutan isotonik. Kita ulangi lagi, jika pelarutnya besar tapi zat terlarutnya kecil, ini namanya larutan hipotonik. Jika zat terlarutnya besar dan pelarutnya kecil, maka ini dinamakan larutan hipertonik. Jika zat terlarutnya sama, zat pelarutnya juga sama, maka dia akan dinamakan sebagai isotonik. Ingat ya.
Nah, sekarang kita masuk ke difusi sederhana. Apa sih itu difusi? Difusi adalah perpindahan zat terlarut ya. Di garis bawahi ya, perpindahan zat terlarut dari konsentrasi yang tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah ya. Jadi perpindahan zat terlarut dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah atau dari larutan hipertonik ke larutan hipotonik. Agar tidak bingung, silahkan kita lihat gambar di bawah ini. Misalnya, saya punya dua macam ini ya, apa larutan. Yang ini adalah larutan gula, yang di sini adalah pelarut atau air. Nah, di sini jika larutan ini sudah ada zat terlarutnya dan zat terlarutnya dia lebih banyak daripada airnya, otomatis larutan sebelah sini dinamakan sebagai larutan hipertonik. Sedangkan yang bagian sini disebut sebagai hipotonik. Difusi akan terjadi jika terjadi dua macam konsentrasi yang berbeda. Ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terlarut yang berupa gula ini nanti akan berdifusi atau pindah kepada pelarut atau air. Nah, sehingga perpindahan ini dinamakan sebagai difusi, yaitu perpindahan dari hipertonik menuju ke hipotonik. Sehingga nanti jadinya seperti ini, ya, yang berpindah kan gulanya. Nah, jadi di sini juga yang tadinya nggak ada gulanya, akhirnya gulanya melakukan difusi. Sampai kapan Bu melakukan difusi? Sampai antara konsentrasi yang di sini dengan yang ada di sini ini ada seimbang atau konsentrasinya sama. Nah, ini hasilnya. Nah, ketika sudah seperti ini maka kedua larutan ini sudah tidak melakukan difusi lagi. Seperti itu, karena dia sudah seimbang antara yang ini dengan yang ini. Seperti itu ya. Nah, berikutnya ada difusi terfasilitasi. Pada dasarnya difusi terfasilitasi ini hampir sama dengan difusi terbantu. Difusi sederhana ya. Difusi terfasilitasi sebenarnya hampir sama dengan difusi sederhana, hanya saja di sini ketika dia ingin memindahkan zat terlarut ini membutuhkan yang namanya bantuan dari protein. Proteinnya apa saja? Ada dua ya, yang tadi sudah saya singgung, ada protein saluran dan ada protein transport. Nah, di gambar ini kita lihat ini adalah protein saluran, sedangkan yang di sini adalah protein transport. Misalnya, jika ada molekul dari luar sel dia ingin masuk ke dalam sel, ya, dia tidak bisa menembus bagian sini. Dia juga tidak bisa menembus bagian sini. Nah, sehingga di sini ini ada yang namanya protein saluran. Ya, artinya dia di sini ada lubang, ya, proteinnya memiliki lubang sehingga molekul yang tadinya tidak bisa menembus dia bisa melewati lubang ini untuk berpindah dari luar ke dalam sel. Jadi dia masuk ke sini. Twing, twing ya. Sedangkan kalau protein transport ini adalah protein yang dia bisa merubah bentuk sesuai dengan fungsinya ya. Misalnya ada molekul dari luar dia ingin masuk, sehingga protein transportnya ini dia berbentuk terbuka ke atas karena untuk menangkap molekul yang akan dipindah ke dalam. Nah, ketika molekulnya sudah masuk kepada protein transport, dia segera merubah bentuknya menjadi terbuka ke dalam karena dia berfungsi sebagai pelepas ya. Ketika sudah ditangkap, dia dilepaskan dengan cara bukaannya ini dirubah. Yang awalnya dia terbuka ke atas, dirubah menjadi terbuka ke bawah. Sehingga molekul yang tadinya dia berada di luar bisa dipindahkan ke dalam. Oke, sudah paham ya bedanya antara difusi sederhana dan difusi terbantu? Selanjutnya adalah osmosis. Nah, osmosis ini apa sih? Osmosis adalah suatu peristiwa perpindahan pelarut. Di garis bawah ya, pelarut dari konsentrasi air yang tinggi ke konsentrasi air yang rendah. Ya, melalui membran semi permeabel. Jadi yang berpindah itu adalah pelarutnya. Misalnya, ini Budila punya dua macam gelas U ya. Yang sebelah sini ini dia konsentrasi airnya tinggi ya dan konsentrasi zat terlarutnya rendah, sehingga di sini disebut sebagai larutan hipotonik. Sedangkan di bagian sini ini pelarutnya sedikit
zat terlarutnya yang ungu ya, ini dia tinggi sehingga disebut sebagai larutan hipertonik. Nah, jika terjadi yang demikian, perbedaan konsentrasi yang sedemikian ya, ini akan terjadi difus, akan terjadi osmosis karena dia ada membran semi permeable. Bagaimana cara di osmosisnya? Yaitu pelarut yang dari konsentrasi air yang tinggi ini akan berpindah ke pelarut yang konsentrasi airnya rendah. Jadi sebelah sini nanti airnya akan berpindah ke bagian sebelah sini sehingga akan menjadi gambarnya seperti ini. Ya kan? Yang berpindah siapa? Airnya. Sedangkan molekulnya atau zat terlarutnya berpindah enggak? Enggak, dia enggak berpindah, sama. Ya kan? Coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6. Apakah sama dengan ini? 1 2 3 4 5 6. Sama. Jadi dia tidak ada perpindahan, yang berpindah hanya pelarutnya atau airnya ya. Nah, berpindah ke sini. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian Budila akan jelaskan ternyata jenis osmosis ini dibagi menjadi dua. Ada osmosis yang dia itu ada di sel yang berdinding atau sel tumbuhan. Ada osmosis yang terjadi di sel yang tidak berdinding atau sel hewan. Nah, kita bahas yang di dalam sel berdinding dulu atau di dalam sel tumbuhan. Ada 3 peristiwa, ada namanya plasmolisis, ada flaksis, ya, ada turgid. Ya, kapan hal ini terjadi? Dia terjadi plasmolisis jika sel itu berada pada larutan hipertonik, ya, sehingga dia memaksa pelarut yang ada di dalam sel ini untuk keluar semuanya. Air yang ada di dalam sel keluar semuanya. Akibatnya bagaimana? Akibatnya selnya mengkerut, ya, sehingga dia disebut sebagai plasmolisis. Nah, kalau flaksis ini adalah kondisi sel yang normal, ya. Ketika dia berada pada larutan isotonik, ya, dia berada pada larutan isotonik sehingga air masuk dan air keluar ini dia jumlahnya seimbang sehingga selnya itu konsisten atau normal, tidak mengkerut juga tidak mengembang. Ya. Sedangkan kalau turgid ini adalah ketika sel itu berada pada larutan hipotonik sehingga memaksa larutan yang ada di luar sel itu untuk masuk mengisi sel, masuk ke dalam sel semuanya. Seperti balon kamu isi air terus-menerus, bagaimana? Maka selnya akan menggembung karena kebanyakan air. Kalau hal ini terus-terusan terjadi, maka bisa saja sel ini pecah. Ya, bisa saja pecah. Oke, paham ya terkait 3 macam peristiwa ini? Selanjutnya, kita bahas terkait dengan jenis osmosis pada sel yang tidak berdinding. Ada 3 peristiwa juga sama, ada lisis, normal, dan juga krenasi. Sel itu akan lisis apabila sel hewan berada pada larutan hipotonik sehingga memaksa yang ada di luar sel, air yang ada di luar sel ini dia masuk ke dalam, ya, sehingga sama terisi kan di dalam sel itu terisi menggembung akhirnya sampai pecah, ya, maka dia disebut sebagai lisis. Sedangkan kalau sel normal ini adalah sel hewannya diletakkan di dalam larutan isotonik yang kadar air masuk dan kadar air keluar ini sama sehingga dia oke-oke aja, tidak besar tidak kecil, jadi normal ya, good. Nah, sedangkan kalau krenasi ini adalah suatu peristiwa jika sel hewan ini ditaruh di larutan hipertonik sehingga memaksa larutan yang ada di dalam sel, ya, ini keluar semua, air yang ada di dalam sel keluar semua sehingga sel banyak kehilangan cairan. Nah, ketika sel banyak kehilangan cairan, apa yang terjadi? Maka dia akan mengkerut, mengecil. Maka ini disebut sebagai krenasi. Oke, anak-anakku semuanya, kita hari ini sudah bahas terkait dengan difusi sederhana, difusi terbantu, dan osmosis, ya. Di video selanjutnya Budila akan menjelaskan terkait dengan transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.